Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana jangan lupa H-1 menuju acara puncak Pesta Rakyat Persib Bandung besok tanggal 4 Agustus 2024 di Gor Citra Arena. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah membeli tiketnya atau yang masih kesulitan membeli tiketnya secara online, jangan lupa juga besok bisa datang langsung ke Gor Citra dan nanti akan ada CS ya di sana, ada customer service-nya yang bisa membantu teman-teman. Jadi untuk tiketnya ini nanti beli online dan menerima barcode lalu di-scan untuk masuknya gitu ya. Jadi tidak perlu menukarkan ke Kodim dulu. Jadi bisa langsung di handphone, di scan barcode-nya baru langsung masuk gitu ya. Nanti juga dapat gelang katanya, tapi di tempat apakah ini memang nantinya akan dipraktekkan di Liga 1 musim depan untuk Panpel Persib Bandung bisa jadi, tapi panitianya mungkin agak sedikit beda ya. Panitia pada saat pertandingan menggelar laga pertandingan dengan laga pesta rakyat. Nah, ini mungkin panpelnya agak sedikit berbeda untuk IO-nya. Jadi ya mudah-mudahan lebih banyak belajar lah panpel Persib Bandung yang tidak perlu lagi menukarkan kemana-kemana ya, sesuai dengan janji Pak Glenn gitu ya, musim depan ya tidak ada tiket gelang, tapi ya sepertinya akan diterapkan ketika laga kandang di GBLA teman-teman mulai bulan Oktober 2024 besok gitu ya. Jadi laga Persib Bandung, laga kandang mulai di GBLA sepertinya ya itu pada saat tiket tanpa gelang. Tapi ya nggak tahu juga kalau memang dipercepat besok di Sijal Harupat sudah tanpa gelang juga ya, kita lihatlah besok pada saat awal musim ya teman-teman. Tapi sepertinya masih ada penukaran tiket gelang sih kalau untuk awal-awal. Nah, untuk besok untuk acaranya ini 35.000 acara Pesta Rakyat Persib. Kenapa berbayar? Karena ya manajemen juga harus memikirkan beberapa hal satu dan hal yang lainnya gitu, sehingga ya berbayar segitu pun sudah murah teman-teman. Tadinya di atas 50.000 gitu ya, tapi ya 35.000 sudah plus membership Persib yang putih. Jadi ada membership putih dan biru. Nah, nanti dikasihnya yang membership putih. Jadi kalau untuk pesan tiket di musim depan itu bisa lebih diprioritaskan, bisa dapat diskon gitu ya. Tapi ya tetap aja kalau teman-teman yang mungkin belum bisa hadir di Pesta Rakyat Persib bisa bikin membership ataupun tidak. Kalau tidak membuat membership juga ya tidak apa-apa. Jadi kalau untuk ada early bird untuk penjualan tiket ya tetap dapat diskonnya 10% gitu ya. Jadi ya harus beli tiket di awal-awal. Nah, nanti untuk laga perdana 9 Agustus besok tiket mulai dijual, kalau infonya sih hari Senin besok teman-teman, hari Senin tanggal 4, 5, 6 berarti 6 Agustus sudah dibuka gitu ya untuk penjualan tiket perdana Persib Bandung melawan PSBS Biak di Sijal Harupat. Dan ada sebelum mulai laga juga ada beberapa performance katanya atau pembukaan, jadi bisa datang lebih awal gitu ya. Nah, untuk H-1 ini sebetulnya pernah kita bahas di beberapa postingan kemarin yang menurut saya memang sudah kejadian gitu ya. Jadi kemarin kita sempat ngobrol ya, kita sempat bahas bahwa untuk desain jersey-nya lalu untuk tampilan jersey-nya bagaimana ya, saya mengatakan di beberapa hari kemarin nantilah akan ada yang membocorkan gitu ya. Mungkin H-1, mungkin teman-teman masih ingat lah perkataan saya kemarin. Jadi sudah terbukti kemarin dari manajemen sendiri ternyata yang membocorkan. Menurut manajemen nantinya akan ada 5 desain jersey baru untuk Persib Bandung. Nah, kalau kemarin kan saya bilangnya 4, ternyata ditambahin 1. Nah, satunya ini apa teman-teman? Oke, kita bahas. Yang pertama, yang kemarin saya taunya cuma ada jersey home, jersey away, jersey ketiga atau jersey alternatif, jersey keempat khusus untuk Piala
ACL 2 untuk Piala Asia, dan ternyata ada jersey kelima. Yang kelimanya ini adalah untuk jersey khusus Planet Persib, teman-teman. Nah, ini apakah memang akan digunakan resmi di pertandingan resmi musim depan gitu? Apakah memang hanya untuk kolektor saja gitu ya? Jadi untuk dijual di marketplace, namun tidak digunakan di pertandingan resmi. Nah, ini juga belum ada konfirmasi lebih lanjut. Mungkin nanti setelah launching baru kita tanya-tanya lagi lah, ini maksudnya apa gitu ya. Dan desainnya sendiri bagaimana? Apakah memang ada goldnya atau memang bagaimana gitu ya? Ya, kita tunggulah desainnya itu. Kalau dibocorin sekarang nggak jadi kejutan gitu ya. Jadi kita simpan dulu saja. Yang penting kita bocorinya ada 5 jersey saja, 5 jersey. Sekali lagi ada jersey home, jersey away, jersey alternatif, jersey khusus Piala Asia, dan jersey Planet Persib. Nah, ini Planet Persib ini ya apakah memang mengganti supporter edition atau bagaimana gitu ya. Tapi ya kita lihatlah nanti untuk bocoran selanjutnya, teman-teman, biar tidak semuanya dibuka di sini. Baik, untuk yang informasi kedua, kemarin juga ada yang nanya apakah ada sponsor yang baru atau tidak. Ada ya, kemarin juga sudah pernah kita bahas, ada teman-teman sponsor baru dan sponsor yang keluar juga. Nah, ini untuk sponsor baru kurang lebih ada 3 ini dari industri minuman, teman-teman, industri minuman air mineral, dan juga ada air yang berwarna gitu. Jadi ya lumayan besar juga kalau menilik dari nilai investasinya gitu ya, nilai atau dari sponsor ini memberikan nilai investasinya lumayan. Kontraknya dengan Persib Bandung itu ya MM-an lah, ya lumayan lah. Jadi bukan kuantitas jumlah sponsornya, tapi jumlah dari finansialnya yang meningkat gitu untuk Persib Bandung. Jadi kalau musim kemarin kan ada dari industri perbankan yang akhirnya hengkang gitu ya karena habis kontrak, jadi industri perbankan tidak diperpanjang kontraknya. Ada industri kesehatan juga yang mungkin tidak memperpanjang karena mungkin sedikit hasil reviewnya katanya kurang ada peningkatan dari kerjasama ini ya. Kita juga memang jarang lah melihat ketika kita sakit ya jarang ke rumah sakit itu gitu, karena itu khusus rumah sakit untuk cedera atlet gitu ya, atau ya gitulah. Kalau kita sakit paling ya ke rumah sakit umum. Jadi mungkin setelah di review kurang ada peningkatan, jadi mereka mengundurkan diri dan batal kontrak. Nah, ini juga untuk yang baru. Jadi kenapa ada peningkatan, bukan walaupun sponsornya tidak banyak berubah, tidak banyak nambah, namun nilainya ini melebihi katanya dari nilai sponsor yang sebelumnya. Jadi memang kuantitas dari jumlah finansialnya lebih meningkat daripada kuantitas jumlah sponsornya gitu ya, teman-teman. Ada yang baru dan ada yang selesai kontraknya, teman-teman. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya kemarin nanya masalah GBLA tadi, sekalian aja lah, kapan katanya untuk renovasi GBLA. Nah, untuk renovasi GBLA ini kemungkinan tidak bisa dilakukan musim depan setelah melihat berbagai kemungkinan gitu ya. Jadi manajemen Persib Bandung sepertinya akan satu persatu dulu menyelesaikan masalah atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Jadi dari PUPR sudah selesai, mulai main Oktober di GBLA. Setelah itu mungkin musim depan baru bisa perbaikan sedikit demi sedikit. Nah, ini ya kalau investor ya harus mungkin dicari ulang gitu ya, dari mulai penjualan nanti nama stadion gede loh, teman-teman. Ini untuk yang mau mengganti nama stadion itu lumayan besar untuk nilai investasinya jika ada investor yang mau masuk gitu. Nah, ini apakah memang akan berubah atau tidak nama stadion, ya kita tunggu nanti. Lalu dari desainnya juga yang pasti akan berubah kalau desain, karena ada penambahan nantinya juga, penambahan museum, penambahan merchant UMKM gitu ya, untuk kafe, makanan, minuman
minuman dan lain sebagainya. Lalu juga ada desain luarnya yang agak sedikit diperindah katanya. Jadi ya kita tunggu, tapi ya mungkin bertahap, baru setelah itu ada training center. Tapi sebelum training center ya untuk tempat latihan adalah tempat latihan pendamping Persib Bandung, mungkin bisa di sebelah GBLA gitu ya. Sekarang juga sudah mulai diperindah juga, jadi nanti tidak hanya mengandalkan Sidolik atau Arca Manik, nanti juga bisa ya setidaknya tempat latihan alternatif juga di belakang atau di sebelah GBLA lah. Itu teman-teman bisa lihat lapangan yang dulu mungkin masih tanah merah gitu ya, sekarang mah udah bagus, sudah enakan gitu kalau memang tapi itu masalahnya juga masih disewakan ke umum, jadi ya setidaknya perawatannya juga harus lebih diperketat gitu ya. Baik, lalu terakhir ini juga ada bocoran dari manajemen mengenai apakah akan ada kejutan di tanggal 4 besok. Nah, apakah memang ada pemain baru atau pemain yang selama ini kita tunggu? Nah, ini juga manajemen mengatakan kalau memang pemain baru ya katakanlah FR gitu ya, inisial FR atau Sandi Ramdhani, itu memang ada ya, nanti manajemen menyesuaikan dengan kebutuhan tim. Kalau memang tim masih perlu ya kemungkinan ada pemain baru, tapi kalau tim tidak butuh lagi ya berarti tidak ada pemain baru besok teman-teman. Jadi adakah kejutan yang lain ya, kita tunggu besok ya. Jadi kalau untuk Bojan Hodak mengatakan squadnya sudah komplit, tidak akan ada penambahan lagi, dia sudah senang dengan squad yang ada. Namun kalau ada pemain top, pemain yang bisa memberikan kontribusi lebih ya silahkan, kita masih terima sesuai dengan ya manajemen saja gitu ya. Jadi Bojan Hodak menyerahkan ke manajemen, kalau memang mau memasukkan pemain lagi mangga, tapi manajemen juga sering apa ya, kalau memang ditanya ya ini sesuai kebutuhan tim ya. Kalau tim berarti Bojan Hodak sebetulnya sudah merasa cukup gitu. Apakah memang harus ditambah lagi atau tidak? Ya besoklah kita tahu gitu ya jawabannya, tanggal 4 Agustus teman-teman 2024. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.